Hai semuanya, balik lagi di Edward Stories Papua Channel. Seperti biasanya kita akan ngobrol-ngobrol cantik bareng sosok-sosok yang inspiratif. Kenapa ngobrol cantik ya? Ya iyalah, soalnya narasumber kita hari ini adalah sosok perempuan yang cantik banget. Meskipun cantik tapi dia juga gagah. Kenapa bisa disebut gagah ya? Penasaran kan? Pengen tahu cerita lengkapnya? Jangan di skip, nonton sampai habis ya. Di tengah situasi pandemi yang seperti ini, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga jaga jarak. Jadi ngobrol-ngobrol kali ini kita menggunakan masker ya untuk keamanan masing-masing. Hai Bida, salam sehat. Salam sehat Kakak, salam sehat. Gimana ini Bida, pagi-pagi kita sambil berjemur ya? Iya. Menikmati matahari pagi, berjemur supaya kita sehat, sambil supaya kita terhindar dari penyakit corona. Salah satunya adalah berjemur. Nih Mama Tua nama lengkapnya adalah Lamria Mariati Panjaitan. Tempat tanggal lahir, tempatnya di Kendal, Jawa Tengah ya. Di Kendal, bukan Kendal di Eropa. Kau tahu kok tidak? Kau tahu kah Kendal itu di mana? Kau kurang tahu. Di Jawa Tengah. Maka umurnya saat ini Januari kemarin 48 dan jalan 49. Tapi Bida penasaran nggak kenapa Mama Tua tuh pengen jadi tentara? Penasaran? Kenapa Mama Tua jadi tentara? Ada sejarahnya. Sebenarnya dulu Mama Tua tuh cita-citanya pengen jadi polisi wanita. Republik Indonesia dulu. Dari SD, SMP, SMA. Ketika kelas 3 SMA, kenapa bisa berubah? Ya, waktu itu ada sebuah televisi swasta yang menayangkan tentang pendaftaran wanita TNI Angkatan Udara. Padahal waktu itu Mama Tua sudah sempat daftar dan tes, dinyatakan lulus di Universitas 17 Agustus Surabaya waktu itu. Mama Tua ngambil Fakultas Hukum. Dan Opung sangat mensupport sekali Mama Tua untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya waktu itu. Tapi pada saat melihat pengumuman itu, memang ada dorongan juga dari Mama Tua yang nomor 1, kakaknya Mama Tua. Kamu coba saja daftar apa sih wanita Angkatan Udara. Mama Tua juga blank ya, nggak tahu. Walaupun Mama Tua dibesarkan di komplek tentara, tapi kan Angkatan Laut, ya kan? Mama Tua iseng waktu itu perjalanan dari Tanjung Perak, Ikan Mungsing, tempat domisili Mama Tua di Ikan Mungsing, sampai menuju ke pangkalan TNI Angkatan Udara Surabaya di Waru Sidoarjo sana. Juanda, jauh banget itu, memakan waktu sampai kurang lebih hampir 2 jam itu. Ya, jauh itu, termasuk luar kota Surabaya itu. Iya, Mama Tua iseng aja. Waktu itu sih awalnya iseng, walaupun sebenarnya cita-cita Mama Tua itu sama saja, menjadi abdi negara. Waktu itu kan polisi wanita. Kemudian Mama Tua berangkat ke sana. Jelalannya waktu itu memang dari pengumuman di TV itu, Mama Tua itu nanti saja karena Mama Tua waktu itu sempat lebih konsen untuk melaksanakan tes di Universitas 17 Agustus Surabaya. Akhirnya nggak sadar begitu Mama Tua ke sana, itu ternyata hari terakhir pendaftaran. Dibukanya pendaftaran itu hari terakhir. Jadi Mama Tua jalan kaki naik bis, waktu itu bis Damri, dari Perak menuju ke Bungur AC, nyambung lagi waktu itu ada namanya angkot itu kalau di sana namanya Bemo. Dari situ jalan kaki lagi berapa kilometer sampai ke dalam itu. Jauh sekali. Jauh. Surabaya panas, tapi itulah semangat, didorong oleh rasa semangat dan rasa keinginan tahuan kan. Iya. Apa sih wanita Angkatan Udara? Begitu Mama Tua datang ke kantor ternyata close, sudah siang. Jadi ditutup waktu itu. Mama Tua pulang, tapi Mama Tua tidak kecewa karena Mama Tua punya harapan, kalau memang ini rezeki buat saya pasti akan ada jalan. Begitu Mama Tua. Apapun yang saya lakukan Tuhan pasti berkati. Itu prinsip Mama Tua. Mama Tua jalan kaki itu dari kantor menuju pulang, mau pulang nih. Di tengah perjalanan ada bapak-bapak pakai baju dinas
Waktu itu mama tua sama sekali salah ya, mama tua nggak ngapalin namanya. Bapak itu bertanya, kamu mau kemana dek? Mau daftar om, tapi sudah tutup. Ah, masih buka kok, katanya gitu. Ayo om anter. Bapak anter, katanya. Dianterlah mama tua menuju ke kantor. Waktu itu ada yang akhirnya menjadi senior mama tua. Seorang wanita angkatan udara juga. Namanya Ibu Sri Endawati. Saya masih ingat banget. Pak, ini siapa? Ini keponakan saya diaku keponakan ya, padahal mama tua nggak kenal. Itulah suatu miracle, suatu keajaiban. Jadi akhirnya mama tua didaftar. Besok kamu 2 hari lagi kumpul. Waktu itu instruksinya seperti itu. Kemudian mama tua pulang, diantar sama si bapak ini sampai menuju ke Bemo. Mama tua pulang. Mungkin ya karena memang waktu itu kita masih muda ya. Mama tua tuh nggak hafal sampai detik ini pun. Saya rasa itu adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk mama tua. Dan mama tua setelah lulus juga nyari orangnya juga. Orangnya nggak ada yang ngaku kalau pernah bertemu dengan saya. Mama tua mengikuti tes tahap 1, tahap 2 sampai tahap terakhir. Subuh-subuh itu sudah berangkat dari rumah karena perjalanan jauh, pulang malam, pulang terus ada beberapa surat-surat yang mama tua nggak punya waktu itu. Salah satunya itu adalah akte kelahiran. Mama tua nggak tahu itu. Hanya 4 orang anaknya Opung, cuma mama tua nggak punya akte kelahiran. Tapi Tuhan kasih jalan. Dari panitia udah kamu urus saja kena lahir. Mama tua jalan kaki, dulu mah nggak ada motor. Becak pun juga satu-satu dulu, kan kita tinggalnya di komplek. Mama tua jalan berkilo-kilometer untuk ngurus surat-surat itu. Berjalan berkilo-kilometer. Tapi karena mama tua selalu menyerahkan semua kepada Tuhan, semua terasa ringan. Lulus. Ya. Kok mau tanya-tanya apa lagi sama mama tua? Mama tanya, mata punya hambatan ada atau tidak waktu Bos, tes? ada. Hambatan itu justru dari Opung waktu itu. Opung Doli. Opung Doli waktu itu. Opung Doli mungkin karena Opung itu juga, padahal Opung itu tentara sih sebenarnya. Opung itu tentara militan, tentara yang yang luar biasa lah dedikasinya. Tapi entah kenapa Opung itu kurang setuju kalau mama tua itu jadi tentara. Jadi Opung nggak setuju nanti. Iya. Kenapa tuh mama tua? Ternyata setelah sekian tahun mama tua tanyakan, setelah sekian tahun berjalan mama tua tanya itu ternyata Opung tuh nggak tega katanya. Lihat perempuan itu merayap, bermandi lumpur, lari dan di osol-osol lah. Seperti perang. Jadi mungkin menurut penilaian Opung, anak perempuan itu ya mungkin ada rasa belas kasihan lah dari Opung tuh. Kalau bisa tuh anak perempuan jangan mengalami hal seperti itulah gitu. Mungkin Opung melihat dengan mata kepala sendiri ketika Opung kan dinasnya di TNI AL. Karena Opung mungkin, juga tentara. Iya, mungkin lihat wanita TNI yang di satuannya Opung itu latihan, mungkin Opung nggak tega. Tuh, jadi disamakan lah seperti ke mama tua gitu. Tapi Opung ngedukung nggak akhirnya? Ya akhirnya mendukung. Hanya satu, waktu itu pas pelantikan Opung Doli nggak ikut. Nanti bisa kali kita tanya kenapa Opung Iya, nggak ikut kenapa ya? nggak ikut ya? Nanti boleh, kita boleh. ikut. Jadi ya waktu itu pengalaman yang sangat-sangat, mama tua tuh nggak pernah menangis selama pendidikan di pendidikan pertama. Selalu semangat. Mama tua ini kan kebetulan siswa yang paling pendek nih di antara semua temen tuh, selalu berdirinya paling belakang. Nah, paling belakang setelah mama tua tuh biasanya pelatih. Nah, pelatih itu selalu, ayo Lamria nyanyi, ayo suaranya yang besar nyanyi. Selalu mama tua itu di-push untuk selalu memberikan dorongan semangat kepada teman-teman yang ada di depan mama tua dengan lagu-lagu. Mama tua selalu semangat dalam menjalankan latihan-latihan pada saat itu. Nah, tapi ada satu yang membuat mama tua sempat menangis toh, walaupun tentara dididik keras. Ada satu, yaitu pada saat pas mau pelantikan, Opung Doli nggak ikut, nggak datang. Wow, penasaran nanti ya. Tapi Kita tanya Opung. mama tua yakin bahwa
Itu bukan suatu kesengajaan, pasti ada sebabnya. Nanti tanyakan sendiri sama Opung ya. Oke. Itu ceritanya dulu gitu loh. Emang Opung dulu tuh waktu kecil matua ya, matua mamaku semua waktu kecil didikannya Opung tuh kayak gimana? Sangat keras. Bahkan ada istilah itu didikan kendil. Didikan kendil. Kayak gimana? Waduh, Dia mah nggak ngerti. jam 5 subuh Hah? semua anak-anak sudah harus bangun, tidak boleh ada di tempat tidur. Terserah, mau mandi, mau ngapain, mau nggak ngapa-ngapain, pokoknya bangun. Pintu rumah harus terbuka, rumah harus bersih, harus harum, harus rapi, subuh-subuh. Setiap jam 5. Kalau nggak kayak gitu Opung ngapain? Marah. Marahnya gimana? Opung gedor-gedor pintu, dok. Gedor-gedor pintu. Terus kalau salah dulu ya, Opung nggak peduli dari mama tua kecil sampai mama tua terakhir tuh mama tua ya mengalami sentuhan kopel rim itu SMA kelas 2. Oh jadi Opung kalau hukum pakai kopel? Iya, itu kalau sudah salahnya keterlaluan. Waduh. Ya namanya zaman dulu kan. Zaman sekarang mana ada ya? Tidak ada. Jadi mama tua ini kalau sudah lihat kopel sudah tidak bisa berkutik. Iya. Kalau Opung sudah pegang kopel rim atau pegang rotan untuk pukulan kasur, dulu kan kasur kan dari kapuk tuh Kak. Untuk pukulan kasur itu wah sudah, kita sudah tidak berkutik. Pokoknya lihat kopel dan rotan tuh sudah nggak berkutik, tapi mama tua nggak tidak trauma gitu loh. Malah itu jadi justru itu menjadi dorongan mama tua untuk nggak manja, melakukan sesuatu yang baik dan terbaik, karena kopel itulah yang membuat mama tua menjadi perempuan yang tidak manja. Ya perempuan yang mungkin ya bisa dikatakan berani lah gitu. Berani mama tua itu. Kopel rem itu karena yakin kopel itu adalah kasih. Ya rotan itu kan kasih juga kan, di dalam firman Tuhan mengatakan rotan adalah kasih. Ya kan Opung mungkin prinsipnya Opung itu adalah didikan supaya kita tumbuh menjadi orang-orang yang benar-benar disiplin, mandiri, tidak manja, benar-benar yang kuat, iya, walaupun juga namanya manusia, namanya anak-anak toh, pasti menangis juga. Ada satu pengalaman mama tua yang nggak pernah lupa mama tua itu. Apa mama tua? Suatu saat mama tua itu goda anjingnya tetangga sebelah rumah. Ya, anjingnya itu mama tua goda, tiba-tiba anjing itu lari, dia mau menerjang mama tua lari masuk ke got. Sini berdarah kepala toh. Terus Opung bukannya malah kasihan. Opung malah marah. Opung cubit toh. Makanya kamu anjing nggak ngapa-ngapain, kenapa diganggu gitu loh. Opung marah karena yang salah kan mama tua toh. Kenapa anjing tidak ngapa-ngapain kok diganggu gitu. Akhirnya mama tua berdarah di sini, walaupun Opung juga dibawa ke dokter, diobati, tapi tetap wah jangan salah toh. Pokoknya banyaklah cerita-cerita masa lalu mama tua di Surabaya itu. Tapi matua pasti dong ada sisi lemah lembutnya dari matua, sisi keibuan dan sisi kewanitaan yang matua yang orang-orang sebenarnya nggak tahu mungkin. Iya. Orang-orang fisiknya matua kan kayak maco gitu kan. Perempuan tapi maco. Pasti ada lah Kak. Pasti ada. Pasti Kira-kira apa ada. aja tuh? Aduh. Ini kalau Mbak Tua ungkapkan, tapi ini bukan sebuah kelemahan ya, tapi ini sebuah kekuatan juga ya, karena memang Tuhan menciptakan Mama Tua ini kan sebagai wanita kan, perempuan gitu loh. Ada Kak, ada. Misalnya ketika melihat ya mungkin Opung sakit atau suami atau anak sakit itu Mama Tua itu selalu berusaha untuk gimana caranya supaya orang ini sembuh, dan kalau bisa sakitnya itu digantikan ke saya gitu loh. Terus kalau peran mak tua sebagai ibu di rumah, sebagai istri dari bapak tua tuh kayak apa Pak Tua? Ya normal saja seperti istri-istri lain, hanya karena mama tua itu harus dinas pagi-pagi kan, berangkat pagi-pagi, jadi daily activity mama tua subuh-subuh ya mama tua harus bangun lebih awal ya kan, karena mama tua, prinsip mama tua kalau bisa mama tua itu memberangkatkan suami ya bapak tua dan anak-anak itu dengan masakan mama tua. Ya paling tidak goreng tempe, goreng tahu, ngerebus bayam, rebus telur. Mereka harus
makan Harus makan. masakannya dimasak oleh mama tua. Itu dululah. Oh, awal dari aktivitas setiap harinya. Setelah itu baru mama tua ya biasalah misalnya kalau anak-anak itu waktu dulu masih kecil-kecil harus diantar, mama tua sudah men-timing, oh saya harus mengantar anak-anak supaya nanti saya tidak terlambat apel, karena apel pagi itu kan kewajiban bagi seluruh prajurit TNI kan. Iya. Jadi mama tua harus 1 jam lebih awal itu sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Iya, jadi ngantar anak-anak. Ngantar anak-anak semua, meriksa semua kelengkapannya, berangkat, kemudian mama tua menuju ke kantor. Jadi harus balance ya antara jadi ibu rumah tangga Iya, dan harus. jadi tentara. Tapi memang dulu waktu Abang William sama Bang Mikal masih kecil, mama tua tuh sempat melaksanakan pendidikan yang agak keras ke anak-anak. Pada saat itu mama tua berpikir bahwa apa yang mama tua alami, mama tua rasakan didikan dari opung itu masih inilah relevan lah dilakukan ke anak mama tua. Sempet keras dulu mama tua, tapi tidak pakai kopel, beda, hanya pakai ikat pinggang saja. Terus jadi gimana, mereka jadi Tidak. berontak atau? Tidak, mereka tidak menjadi lebih baik, tapi justru mereka protes. Protes. Ya, karena pola didik seperti itu sudah tidak baik. Waktu itu William kelas 2 SMP. Dia protes. Dia tidak berontak, tapi dia protes. Tidak berontak, anak-anak tetap anak-anak yang manis buat mama tua, tapi mereka protes saja. Jangan kami disamakan dengan mama waktu itu. Cukup mama hanya menasehati saja kalau kami salah. Gitu. Mata, selama Mama Tua jadi tentara, Mata sudah bertugas kemana aja? Oh ya, kebetulan mama tua itu dulu waktu masih Sersan 2, mama tua itu adalah salah satu air crew atau yang kerennya disebut dengan pramugari. VVIP dan VIP ya. Ya, pramugari tapi khusus pesawat militer. Ya, pesawat militer dan penerbangan militer gitu. Jadi mama tua yang mengikuti beberapa tugas-tugas dan misi-misi kedinasan dari termasuk Presiden Republik Indonesia, menteri dan pejabat-pejabat teras di TNI maupun kepolisian. Udah kemana-mana aja, seluruh Indonesia sudah mama tua. Kemudian ke luar negeri. Gimana aja Mas Tua? Papua Nugini, Vietnam, Myanmar, Singapura, Malaysia, Thailand. Sudah mama tua. Yang belum Eropa, Australia dan Eropa. Ya hanya Asia saja. Itulah tugas-tugas. Nah itu tugas pada saat mama tua tugas tambahan ya itu ya. Kalau tugas pokoknya sih di kantor, tapi itu tugas tambahan. Dan mama tua bersyukur waktu itu mama tua diberi kesempatan oleh kedinasan untuk ditugaskan di maskapai penerbangan Merpati pada saat itu dulu. Ternyata Merpati. Merpati sekarang sudah tidak ada. Sebagai prajurit TNI, mama tua harus selalu siap sedia menjalankan tugas-tugas negara dimanapun itu berada, tapi tidak melepaskan tugas dan kewajiban mama tua sebagai istri pendamping suami. Itu dan tidak melalaikan tugas sebagai ibu dari 2 anak laki-laki. Tanggal 21 Oktober 2021 30 tahun memasuki masa pengabdian yang ke-30 tahun. Nggak terasa ya Kak ya? Nggak terasa Nonce. Nggak terasa mama tua jalanin semua dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan semangat, dan terutama bersandar hanya kepada kekuatan dari Tuhan. Itu sudah, tidak ada yang lain. Tanpa itu kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi
tidak berdaya dalam menjalankan kehidupan yang harus berpindah-pindah, harus berpisah dengan suami, berpisah dengan anak. Kalau tidak berpisah dengan suami, berpisah dengan anak, berpisah dengan saudara. Tapi hanya satu yang kita tidak berpisah, yaitu Tuhan. Dimanapun kita berada, Mama Tua yakin Tuhan selalu menyertai Mama Tua. Itu menjadi sumber kekuatan Mama Tua selama menjalankan tugas. Mama Tua ada nggak sosok wanita yang Mama Tua kagumi? Ada. Oh, siapa tuh Mak Tua? Siapa Dulu tuh Mama Tua? ada dulu ya. Kalau internasional itu dulu ada terkenal Perdana Menteri Inggris namanya Margaret Thatcher. Beliau seorang wanita yang pada saat Mama Tua masih kecil tuh bangga banget, kayaknya keren banget ya. Seorang wanita, seorang politikus, seorang kepala pemerintahan ya di Eropa, memerintah dengan sangat bijaksana, tegas, tapi tidak menghilangkan naluri dia sebagai seorang wanita. Itu yang Mama Tua kagumi pada saat itu. Tetapi tidak terlepas juga ada tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan wanita Indonesia yang Mama Tua kagumi. Siapa tuh Mama Tua? Cut Nyak Dien. Ya, Cutnya. ya pahlawan wanita dari Aceh. Aceh. Wah, kalau Mama Tua ini kan kebetulan hobi baca ya. Iya. Baik itu ilmu psikologi, sejarah. Sejarah Mama tuh paling hobi tuh. Bukunya banyak tuh, beda kalau mau baca. Mama tuh kebetulan ada beberapa koleksi buku-buku Mama Tua. Kalau mau baca itu, Cut Nyak Dien itu seorang wanita, pejuang wanita yang merebut kemerdekaan Indonesia, yang dia berjuang tanpa kenal lelah di hutan-hutan. Nah itu pokoknya luar biasa, nanti baca deh. Dan masih banyak sih sebenarnya pahlawan-pahlawan Indonesia yang hebat-hebat. Ya, dan itulah yang menjadi motivasi dan inspirasi Mama Tua untuk berkarya di bidang militer ini. Semangatnya yang Mama Tua adopsi, keren banget semangatnya itu. Mama Tua, pemuda-pemuda sekarang tuh menurut Mama Tua gimana sih? Pemudi-pemudi sekarang, perempuan-perempuan Indonesia sekarang hebat-hebat. Banyak mereka yang berani-berani, yang pinter-pinter, yang mandiri, yang kreatif, ya, tidak kalah juga sih dengan laki-laki. Jadi tidak hanya di tentara saja sih Mama Tua lihat mereka berani-berani. Banyak pekerja keras ya. Perempuan-perempuan Indonesia adalah wanita-wanita pekerja keras. Coba lihat, sampai ada beberapa menteri kan wanita itu banyak loh, lumayan juga itu. Dan Mama Tua tuh ikutin mereka, kisah-kisah beliau-beliaunya waktu dulu mudanya, perjuangan mereka sampai mereka menjadi seorang menteri. Wah, luar biasa. Dan banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang hebat-hebat. Tapi memang ada juga yang kurang baik. Nah, itu nggak perlu dicontoh ya. Contoh yang baik-baiknya aja. Kadang-kadang kalau Mama Tua lihat kan di beberapa media sosial, kalau Mama Tua baca, Mama Tua dengarkan ya. Tapi itulah kehidupan ya. Jadi contohlah yang baik ya, contohlah yang baik, contohlah yang punya semangat untuk menggapai masa depannya. Mama Tua, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemuda-pemudi Indonesia? Ya, pesan saya kepada para wanita-wanita yang masih muda di Indonesia, wanita Indonesia yang masih muda. Gapailah cita-citamu setinggi langit, jangan ragu, jangan mudah putus asa, jangan pantang menyerah, terus yakin bahwa ketika kamu punya niat yang baik, kamu melakukan yang baik dan benar, semua akan berhasil dengan baik dan benar. Ya, kalau ada rintangan-rintangan, itu adalah sebagai sumber kekuatan kita untuk maju. Seperti Kakak Grace, Bida saat ini toh, harus selalu semangat dan semangat. Ya, jangan mudah putus asa. Oke? Oke. Selamat berjuang para wanita-wanita muda Indonesia. Doa kami, orang-orang tua, selalu menyertai kalian.
Amin. Amin. Iya. Udah, makasih ya Matua. Makasih Matua. Ya, udah mau berbagi sama-sama. cerita di Sehat channel selalu, ini. sukses. God bless God bless always. you. God bless Yesus you. menyertai kita. Salam sehat. Amin. Salam sehat. Salam sehat. Komando. Opung, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, aku sama Billy udah ngobrol-ngobrol sama Matua. Nah, kata Matua, Opung itu awalnya nggak setuju Matua jadi tentara. Nah, itu kenapa, Pung? Itu dia, Opung itu bukannya nggak setuju. Tapi waktu dia waktu tamat SMA dulu, saya sarankan untuk kuliah. Kuliah, terus saya suruh daftar di Untak dulu ya, Untak. Universitas Universitas. Jadi dia daftar. Dia daftar, terus minta uang pendaftaran, uang apa semua sudah selesai gitu ya. Pikir-pikir, ini sudah waktunya mau kuliah. Ya. Terus saya tanya, "Loh, kapan mulai kuliah?" Aku gitu. Nah, terus Pak Tua nangis. Loh, aku kok nangis? Loh. Saya nggak jadi Pak, nggak jadi daftar ke ini. Loh, saya juga nangis. Aduh, kenapa? Kok sampai begitu? Kamu kan sudah minta uang ini pendaftaran apa? Kok nggak jadi ya begitu? Dan saya takut Pak, nanti kalau saya putus tengah jalan Bapak kan ini. Maksudnya nggak mampu gitu. Iya. Terus saya bilang, justru saya tahu kekuatan di Opung, Bapak, makanya kamu saya suruh kuliah. Habis itu saya biarkan, aku juga udah bingung, ini mau pergi kemana? Kuliah nggak mau, ini mau kemana? Gitu. Dan saya sebetulnya Opung itu nggak tahu tujuannya mau masuk tentara gitu loh. Oh, Opung nggak kepikiran juga ya? Kepikiran sampai situ. Nah, terus akhirnya pas Matua Akhirnya masuk? pas kan, akhirnya berapa hari tes gitu, terakhir ini Pak, kami nanti mau ini mau pentohir, mungkin malam baru pulang. Oh ya, nanti saya jemput, aku gitu. Iya, akhirnya pas pada hari mau pentohir itu, sorenya itu saya ke Juanda. Mau jemput Mak Tua itu. Tahu saya sampai sana, saya tanya itu, kebetulan panitianya masih ada di situ. Pak, mau tanya ini Pak, apa yang testing itu sudah pada pulang? Oh sudah Pak, sudah pulang dari tadi. Gitu. Loh, saya suruh jemput kok nggak ditunggu ya, aku gitu. Ternyata Ya. masuk. Nah, terus saya tanya, siapa Pak namanya anaknya? Oh, Lamria, Panjaitan. Oh iya Pak, ya lulus Pak, lulus. Satu-satunya orang Batak yang lulus gitu. Oh, terus Opung di situ gimana? Terharu? Terharu lah. Langsung nangis? Sama. Tidak lagi panitianya itu. Ada Pak, waktu itu Pak siapa gitu ya. Ya sudah Pak, terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Dari situ saya pamitan pulang. Saya pulang itu, Pak itu belum di rumah. Tapi saya suruh kuliah, dia mau. Jadi Opung berharapnya Matua tuh kuliah. Iya. Ini sudah minta uang pendaftaran, minta dia untuk ini apa itu. Terus lama-lama kok saya pikir sudah waktunya masuk kuliah. Kok nggak kuliah-kuliah ya, Bung? Kuliah, saya tanya, kapan mulai masuk kuliah? Belajar nangis. Nah, tapi Karena Opung nggak tega. iya bukan karena Opung nggak tega berarti ya, Pung. Bukan. Karena Opung udah berharap Matua tuh kuliah. Iya, sudah 100% lah masuk kuliah gitu. Soalnya dari laporan jadinya sudah bayar ini. Oh gitu. Nah tapi Opung kenapa waktu pelantikannya Matua Opung nggak datang? Oh waktu itu ya, apa namanya? Yang mau campur yang di Perak itu. Oh ada saudaranya Opung meninggal. Iya adiknya. Ada Opung meninggal. Ipar gitu. Jadi mungkin ada halangan gitu loh. Bukannya nggak mau, ada halangan nggak ke sana itu waktu pelantikan itu. Tapi setelah akhirnya Opung tahu Matua sudah jadi tentara angkatan udara, Opung bangga nggak? Ya bukannya bangga lagi. Oh, itu. Ya, pada teman-teman pada datang ke rumah itu.
teman yang ada anaknya cewek gitu ya. Tanya, gimana? Masuk jadi anak kita katanya masuk. Oh iya. Caranya gimana? Bayar berapa ya? Ya. Saya juga dia masuk sini saya nggak tahu kok gitu. Nah, itu karena ini ya kayak Tuhan aja lah dia. Dia bisa masuk aku gitu. Tapi Opung khawatir nggak? Kan karena Matua perempuan, di TNI kan keras. Bukan. Tapi pas Matua masuk, Opung khawatir nggak? Sempet khawatir nggak? Saya nggak ada pikiran sampai situ. Oh gitu. Orang yang tentara kan sudah tahu perasaan. Ya yang perempuan juga kan nggak sama dengan laki, waktu latihan nggak sama kan. Saya juga sebetulnya nggak khawatir ya. Dua aja lah. Sehat-sehat gitu loh. Tapi didikannya Opung waktu Matua masih kecil, anak-anak Opung masih kecil, sekarang jadi kelihatan kan Pung ya bibitnya seperti apa karena didikannya Opung zaman dulu. Ya oke ya kalau dibilang. Iya oke iya. Jadi benar nggak sih Pung, Opung katanya kalau misalnya pada nakal atau pada salah di pecutnya pakai kopel. Iya tak sabit itu ya. Kenapa Pung? Disabit pakai ini. Kopel. Iya. Tapi Opung kan disiplin juga. Saya lihat pada waktu itu anak-anak cewek-cewek anaknya orang itu sudah banyak yang ini nggak terkendali gitu. Oh, jadi supaya terkendali didisiplin lah sama Iya, Opung. disiplin. Tapi kalau yang namanya ke gereja itu saya bebaskan. Saya bakal latihan kortil apa gitu. Ikuti aja begitu. Tapi itu kalau coba hanya main-main aja nggak boleh. Pokoknya pecut sama kopel udah standby ya Pung ya. Kalau misalnya dulu waktu sekolah gitu, ada cowok ngapelin Matua gimana? Ada anak-anak buahnya Opung lah ngapelin Matua gimana? Saya paling benci kalau ada sore-sore datang gitu. Kamu sekolah gak? Sekolah pulang. Belajar sana. Kalau nggak boleh ini. Nanti ada waktunya kalau mau ini ya. Tapi kalau yang datang polisi? Rasa. Kalau yang datang polisi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus bagaimana dulu makanan katanya mama tua tuh hobi makan ya? Makanya banyak ya? Yang dari 4 anak Opung yang paling hobi makan siapa? Matua bukan? Bersama mama juga tukang makan. Tapi yang paling banyak makan pasti Matua deh. Iya. Aku tuh sangat peduli dengan kesehatan. Jadi dulu gizi. Jadi kalau makan itu kita ya, harus yang kalau makan bergizi itu kita ya nggak pernah pilih soal makanan itu. Iya. Jadi Opung dulu ya, sifatnya kalau Opung belajar sama Opung Boru dulu ya, kayak kalau diajak makan di restoran saya nggak mau. Maunya masakan Opung? Maunya tuh beli bawa ke rumah. Oh, sama-sama beli. makan, Oh, gitu. makannya di rumah biar sama-sama. Iya. Jadi saya sudah belikan ayam aja baru 2 ekor. Nanti dia sama-sama di kalau mau makan sendiri lah aku gitu. Harus makanan yang bersih. Makanannya harus bersih, bergizi ya, Bung. Kayak gini lah. Aku sangat peduli itu. Makanannya harus makan yang Iya. bersih. Terus saya itu jarang kok makan di luar itu sama buru itu. Jadi kalau pikir kita makan anak-anak di rumah, belikan ayam, kalau 2 ekor apa belikan makanan apa? Mau boleh makan di sama-sama rumah. makan gitu loh. Oke. Iya. Pernah nggak menyesal atau kalau habis mukulin anak-anak masa Iya. Opung, kan Opung selalu standby kopel sama pecut di tangan. Ya, Opung sempet ada rasa kayak ya nyesel gitu karena udah menghajar anak-anak apa terus-terusan. nggak terus-terusan ya? masalah aja. Tapi Opung sedih nggak pas udah selesai mukulin itu? Kalau terlalu. Saya juga habis pukul karena saya nangis. Siapa yang paling bandel? Yang paling sering dipukul siapa, Bung? Ya, nggak tahu. Yang ingat Udah lupa. Sudah lupa. Nah, Bung, kalau Opung ngelihat Matua yang sekarang kayak gimana, Bung? Wah, begitu ya. Bisa ada capek gitu. Jadi kalau nggak tua itu sama dengan begitu cepat. Ini.
Guys, di belakang kamera tuh ada Mak Tua sedang menangis. Iya. Oh ya, jadi gimana Opung melihat Mak Tua yang sekarang? Ya sudah senang lah. Senang. Ada dia juga ya senang. Ya. Dua orang juga ya sekarang kalau sudah apa gitu ya masih bertahan baru keluarganya gitu. Kita semuanya rukun ya, Pung. Iya rukun-rukun lah. Ya itu yang saya minta itu. Jadi utusan itu pokoknya kalian harus rukun-rukun lah kata nanti. Itu penting aja. Semua cucu sukses ya, Pung. Iya, nanti sukses. Soalnya Opung itu bukan keluarga tentara semua. Kita kan 4 orang bersaudara itu laki. Yang pertama kata laut, nomor 2 darat, nomor 3 Opung laut. Coba nomor 4-nya ini. Bertani Tapi anaknya tentara semua. Ya tentara dia juga. Iya, iya. Itu sakitnya itu lah, sakit betul-betul bapak mama ya. Sama Pak Jua. Bukan yang Lauri kan masuk dari sini dulu. Oh. Waktu Opung di Parompong dulu sakit, dia pas testing di sini. Pas dia testing, Opung meninggal. Begitu tuh. Siapa lagi? Ya sampai sekarang juga sudah ya dari kampung ya sudah berapa orang saya bantu. Iya. Yang jadi bapak sama mama itu. Kalau ke anak-anak Opung, nilai-nilai apa sih, Pung, yang Opung tanemin buat anak-anak? Ya bisa makasih semua lah. Dekat sama Tuhan. Sama Tuhan. Iya, kebetulan. Dulu masuk tentara itu ditolong orang. Tolong orang gitu. Makanya dulu di rumah itu kayak asrama itu. Pagi itu. Jadi Opung juga ingin menolong orang karena dulu Opung juga sempat ditolong juga ya, Pak. Tolong orang dulu tentara dulu itu. Iya. Saya paling kasihan lihat orang yang apa gitu. Dulu di rumah berapa? Tulahnya dua berapa itu? Dua tantenya. Terus memborunya. Rame lah ya. Terus sudahnya. Ada lagi ya, ada 6-7 orang dulu tuh. Udah kayak asrama ya kok rumah. Bukan asrama lagi. Saya suruh ini jualan STU itu. saya belikan gilingan, sudah kamu jualan sana kamu. Ya, kalau malam itu pagi-pagi itu sudah pada bangun itu ada yang nyapu, ada yang bersih-bersih piring, ada apa tubuhnya itu dibawa jualan. Nah teman-teman semua, ini adalah cerita inspiratif dari Ibu Lamria Panjaitan. Dari awal dia ingin menjadi abdi negara sampai sekarang, semua ceritanya sangat memotivasi kita semua ya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua like dan komen video ini, kira-kira video apa lagi atau cerita siapa lagi yang akan kita angkat berikutnya. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan nih video-video terbaru dari Edward Sitorus Papua Channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.